Halo semua, kembali lagi di cerita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Taman hiburan, tempat ajaib di mana kamu bisa mengantri berjam-jam dan terbang di udara dengan kendaraan yang dioperasikan oleh petugas. Terlepas dari kesenangan yang bisa didapat di salah satu wahana yang sedang berjalan, taman hiburan cenderung menjadi sangat menyeramkan ketika mereka bangkrut. Dirusak oleh desersi, kebobrokan, dan bahkan kematian. Inilah taman hiburan paling menyeramkan yang tidak ingin kamu kunjungi. Dunia Disney yang hilang. Di tengah danau Disney World, Florida berada di Discovery Island. Kebun binatang yang dulu populer sekarang hanya dapat diakses oleh penjelajah kota yang paling tersembunyi. Taman ini benar-benar tabu, dan Disney telah mengumumkan bahwa siapapun yang tertangkap di pulau itu akan dilarang dari semua fasilitas Disney selama sisa hidup mereka. Discovery Island ditutup pada 1999 dan sekarang menyerupai deretan gubuk terbengkalai dan jalan setapak dari pantai. Tetapi mereka yang cukup berani untuk menyeberangi mereka menemukan gubuk dan bangunan berumput, lemari es yang penuh dengan bahan busuk, dan guci ular asli yang diawetkan dengan aneh. Seakan itu belum cukup, Taman Air Disney yang ditinggalkan, River Country, berada tepat di seberang Danau Yang sama tempat Discovery Island berada. Target Splashdown yang dulu populer sekarang mirip dengan iklan film monster, atau setidaknya hepatitis. Setelah 25 tahun bisnis, River Country ditutup pada tahun 2001, sehingga tidak mungkin untuk bersaing dengan taman air baru Disney World yang lebih besar. Silahkan duduk sendiri sekarang. Kolam yang masih berdiri dikelilingi oleh seluncuran kotor dan dinding berjamur. Bagus untuk berenang jika Discovery Island tidak cukup membuat kamu takut. Dog Park, Arkansas. Taman hiburan Deep South ini dirancang seperti kota pedesaan kuno dan beroperasi dari akhir 1960-an hingga awal 90-an. Berdasarkan kota fiksi dari buku komik Lil Abner oleh kartunis Al Chap, taman ini memiliki segalanya mulai dari kolam pemancingan hingga gua-gua hingga menunggang kuda. Ada juga karakter dengan nama sederhana seperti Hairless Joe yang berkeliaran di taman dan berinteraksi dengan pengunjung. Saya suka berpikir bahwa para aktor masih nongkrong di taman hari ini dan mengeluh bahwa segala sesuatunya tidak seperti dulu. Pada tahun 2002, taman itu dijual di eBay seharga $1 juta, tetapi tidak ada tawaran. Dengan gubuk bobrok, bangunan runtuh, kolam busuk, dan lapisan karat di mana-mana, itu tidak mengherankan. Donald Farosi Freedom Park. Salah satu taman hiburan Soviet yang terkenal dan terbengkalai, Freedom Park dibuka di Hongaria pada tahun 1952. Sesuai dengan semangat komunisme, tempat ini benar-benar gratis untuk pengunjung. Taman ini mendapat semua dana dari pemerintah Soviet dan menikmati menjalankan 40 tahun pemerintahan. Tetapi ketika Uni Soviet runtuh, taman ditutup. Saat ini, anak-anak Hongaria yang tersenyum telah digantikan dengan wahana yang rusak, peropak tamu era Soviet yang menyeramkan, dan struktur besar seperti laba-laba yang menggantung di taman. Jika kamu mendengarkan dengan seksama, kamu dapat mendengar Lenin mengutuk penggantinya yang gagal. Taman Lincoln, Massachusetts. Terletak di timur laut, Taman Roh ini telah menjadi tujuan populer selama lebih dari 60 tahun sejak dibuka pada tahun 1920-an. Bahkan keluarga Kennedy dikatakan pernah mengunjungi taman tersebut. Tapi kemudian pada tahun 1986, kecelakaan fatal di roller coaster kayu comet membuat taman itu ditutup. Orang-orang menjadi skeptis terhadap standar keamanan taman. Jumlah pengunjung turun tajam karena kecelakaan lebih lanjut seperti peralatan yang menua dan kegagalan coaster break. Lincoln Park benar-benar ditutup pada tahun 1987, dan sekarang yang tersisa hanyalah kumpulan struktur kayu yang lapuk. Banyak dari mereka runtuh dan melukis gambar bergerigi menakutkan dari tempat-tempat yang dulunya memiliki begitu banyak kenangan nostalgia. Tempat itu saat ini diganggu oleh ingatan akan kematian anak yang menyebabkan runtuhnya taman. Six Flags, New Orleans. Taman bermain ini dibangun pada tahun 2000 dengan nama Jazzland, yang bertujuan untuk menjadi pusat karya wisata di New Orleans. Jazzland dibeli oleh Six Flags pada tahun 2002 dan populer di kalangan penduduk lokal dan turis. Hingga pada tahun 2005, ketika terjadi badai Katrina.
Taman itu berada di bawah air payau setinggi 7 kaki selama lebih dari sebulan, yang merusak wahana dan infrastrukturnya tidak dapat diperbaiki. Banyak kendaraan telah dipindahkan, tetapi taman ini tetap tidak dapat dipertahankan. Bahkan di beberapa tempat, terdapat banyak buaya yang menghuni sisa-sisa genangan air di sini. Taman ini sekarang dipakai sebagai latar tempat untuk beberapa film Hollywood seperti film Dawn of the Planet of the Apes, dan digunakan untuk pembuatan film seperti New Century dan Jurassic World. Tempat ini juga populer di kalangan penjelajah kota pemberani di YouTube. Gulliver Kingdom, Jepang. Di dasar Gunung Fuji terletak taman bermain yang luar biasa besarnya. Taman ini dipenuhi grafiti sekarang, tetapi dia pernah menjadi model raksasa, mewakili karakter tituler dari Gulliver Travels, karya Jonathan Swift. Pemerintah Jepang mendanai banyak proyek konstruksi di tahun 90-an untuk mencoba dan meningkatkan ekonomi, tetapi taman hiburan yang berbasis di sekitar tema khusus seperti itu mungkin bukan pilihan investasi yang paling bijaksana. Memang, kerajaan Gulliver gagal menarik cukup banyak pengunjung, dan ditutup hanya 4 tahun setelah dibuka pada tahun 1997. Ini juga kemungkinan merupakan masalah lokasi. Lagi pula, saya tidak bisa membayangkan orang tua terlalu bersemangat untuk membawa anak-anak mereka ke suatu tempat yang begitu dekat dengan hutan bunuh diri Jepang yang terkenal, Aokigahara. Terletak beberapa mil jauhnya dari tujuan bunuh diri paling populer di dunia, selain jembatan Golden Gate, tidak benar-benar meneriakan kesenangan keluarga. Daerah sekitarnya juga pernah menjadi markas besar Aum Shinrikyo, sebuah sekte keagamaan yang membunuh 13 orang pada tahun 1995. Sejarah yang menyeramkan dari daerah tersebut, ditambah dengan sisa-sisa taman yang sebagian besar telah dihancurkan, menjadikannya salah satu tujuan yang sangat menakutkan. Kejonuma Leisureland, Jepang. Taman hiburan yang ditinggalkan di bagian timur laut Jepang ini bukan hanya tentang wahana berkarat dan bangunan yang runtuh. Taman ini ditutup pada tahun 2000 karena penurunan popularitasnya karena tingkat kelahiran Jepang yang menurun dan ekonomi yang tidak stabil. Tapi taman ini adalah tempat yang menakutkan yang memberikan taman sisi yang menakutkan. Taman itu dibuat di sebelah kolam rakyat wanita hantu itu. Mitos kuno kolam adalah tentang seorang wanita yang menjadi gila dan tenggelam di kolam setelah melahirkan hibrida manusia dan ular yang menjerit. Ada desas-desus bahwa jeritan makhluk sengsara dan ibu gila mereka masih terdengar di malam hari. Sebagai seorang skeptis, itu pasti membuat saya melihat dari balik bahu saya. Dinosaurland, Jurassic Park bisa sangat menakutkan, tetapi lebih menakutkan jika retak, kotor, atau tertutup jamur. Ketika Dinosaurland, taman hiburan prasejarah di Tamworth, Inggris, ditutup lebih dari 1 dekade lalu, penghuninya yang menakutkan tetap tertinggal. Taman yang dulunya mengundang para tamu untuk menjelajahi keajaiban waktu yang hilang, kini telah hilang di telan zaman. Manusia gua yang luar biasa, dinosaurus berdebu, diselimuti jaring laba-laba dan bersembunyi di setiap sudut. Spreepark, Berlin. Juga dikenal sebagai Kultur Park Planterwald Berlin, taman ini ditemukan di Jerman Timur. Sejak reunifikasi Jerman pada 1990-an, baik taman maupun lahan telah ada dalam bentuk lampau. Terlepas dari popularitasnya selama pendudukan Soviet di Jerman Timur, kehadirannya menurun selama 1 abad dan Spreepark ditutup pada tahun 2002 karena kekurangan pengunjung. Ceritanya tidak berakhir di sana, karena pemilik taman membawa beberapa wahana bersamanya dalam kontainer pengiriman raksasa ketika dia pindah ke Peru, dalam upaya yang gagal untuk membangun taman baru. Sekembalinya pada tahun 2004, ia ditemukan menggunakan wahana untuk menyelundupkan 180 kg narkoba dari Peru ke Jerman, dan pemilik dan putranya ditangkap. Pada tahun-tahun berikutnya, taman itu runtuh, dan bahkan kebakaran, dan itu hanya tempat yang menyedihkan dan menakutkan bagi siapapun yang kurang beruntung untuk dikunjungi. Daddy Park, Belgia terletak di dekat perbatasan Prancis di Belgia. Daddy Park adalah taman anak-anak yang dibuka pada tahun 1950. Setelah bertahun-tahun popularitas dan ekspansi yang stabil, kegelapan mulai meresap melalui celah-celah di dinding berwarna-warni. Daddy Park awalnya selamat dari serangkaian kecelakaan kecil, termasuk kendaraan yang tidak dirawat dengan baik, tetapi kehadirannya menurun pada tahun 2000 setelah seorang anak berusia 9 tahun mengamputasi lengannya dengan Nautic Jet 3D yang populer. Taman itu segera ditutup untuk perbaikan,
tetapi tidak pernah dibuka kembali. Saat ini, alam perlahan mengolah wilayah tersebut, memberi kita gambaran sekilas tentang seperti apa dunia jika sudah kiamat. Taman Hiburan Pripyat. Tidak seperti taman lain di seluruh dunia yang berkembang pesat sebelum ditinggalkan, Taman Hiburan Pripyat tidak pernah dibuka. Itu dijadwalkan dibuka pada 1 Mei 1986 dengan tujuan menjadi taman budaya dan resor bagi penduduk Ukraina yang diduduki Soviet. Namun, pada 26 April, kecelakaan Chernobyl terjadi hanya beberapa mil jauhnya, dan taman itu berkarat di tengah-tengah tempat yang sekarang menjadi kota hantu. Memasuki taman hari ini, kamu dapat melihat dekorasi pembukaan yang akan datang yang tidak pernah terjadi di sebelah mural yang diinginkan di dinding. Pengunjung hari ini menempatkan boneka binatang di dekat kincir ria, mobil bemper, dan perahu goyang untuk memperingati para korban kecelakaan Chernobyl. Kontras yang menyedihkan antara wahana yang polos dan dicat pastel, karat yang merajalela, dan pengetahuan tentang apa yang menyebabkan pengabaiannya menjadikan ini salah satu tempat paling mengerikan di bumi. Ini juga salah satu yang paling berbahaya, karena area non-beton di taman masih memiliki tingkat radiasi yang berbahaya. Bagaimana menurut kamu? Apakah video ini membuat kamu ingin pergi mengunjunginya? Bagikan pendapatmu, taman hiburan mana yang akan kamu kunjungi di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.